Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak, Kak Dedi tentunya. Adik-adik, hari ini kakak sedang membuat pakaian. Kakak mau menjahit pakaian pemadam kebakaran seperti ini adik-adik. Kakak diberkati Tuhan punya keahlian menjahit. Dan kakak mau memberkati bapak-bapak pemadam kebakaran dengan membuat pakaian seragam mereka. Sehingga bapak-bapak pemadam kebakaran bisa bertugas dengan baik dengan adanya pakaian ini. Adik-adik, tahukah kalian, Tuhan Yesus tidak hanya menginginkan kita menerima berkat saja, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tema firman Tuhan hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan belajar untuk menjadi berkat seperti tokoh di Alkitab adik-adik. Yang juga diberkati Tuhan dengan keahlian menjahit. Dan juga sangat memberkati orang-orang pada saat itu. Yuk, kita lihat video firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Adik-adik, lihat dan dengarkan dengan baik video firman Tuhan berikut ini. Suatu hari terjadi pembicaraan yang sangat serius di kota Yope. Mereka membicarakan tentang Dorcas. Ternyata ia sedang sakit dan sepertinya dia tidak akan sembuh, kata mereka. Waduh, gimana ya? Padahal Dorcas adalah wanita yang sangat baik. Saya suka pergi ke rumahnya. Saya juga suka mendengarkan dia berbicara tentang Yesus. Dorcas ternyata dikenal sangat peduli pada orang miskin. Ia adalah penjahit terbaik di kota Yope. Bahkan ia sering membuat pakaian dan baju, memberikannya kepada beberapa janda miskin yang membutuhkan. Nah, kedua wanita itu kembali bekerja. Ada banyak yang harus mereka lakukan di hari itu. Tetapi pertama-tama mereka ingin mendoakan supaya Dorcas bisa sembuh kembali. Nah, beberapa hari kemudian tersiarlah kabar bahwa Dorcas telah meninggal karena sakit. Wow, orang-orang bergegas ke rumahnya untuk melihat apakah benar demikian. Hampir tidak percaya. Beberapa wanita menangis dan sangat sedih. Dan setelah jenazahnya dimandikan, kemudian mereka membawa jenazah Dorcas ke sebuah kamar di lantai atas. Tiba-tiba, di tengah semua tangisan dan kesedihan mereka, seseorang teringat bahwa Petrus sedang ada di kota Lida dekat Yope. Mereka memanggil Petrus dan akhirnya Petrus datang dan melihat memang banyak sekali orang yang menangis dan meratap. Seluruh rumah penuh dengan teman-teman Dorcas. Lalu Petrus dibawa ke ruang atas. Banyak janda berkerumun di sekelilingnya sambil menangis. Mereka memegang baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas. Kemudian Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus melihat ke arah mayat Dorcas dan berkata, "Dorcas, bangunlah." Wah, Dorcas pun membuka matanya. Wow, puji Tuhan, Dorcas bisa hidup lagi. Nah, ketika Dorcas melihat Petrus,
Ia pun duduk dan Petrus mengulurkan tangan kepadanya dan menolong Dorcas supaya bangun dari tempat tidurnya. Lalu dipanggilnyalah orang-orang percaya serta para janda di rumah itu untuk menemui Dorcas. Semua orang percaya bersuka cita dan memuji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mereka berseru memuji-muji Tuhan. Dorcas sendiri juga kagum dengan apa yang telah terjadi. Tentu saja kabar baik ini tersebar dengan cepat ke seluruh kota. Dan tahukah anak-anak, melalui peristiwa ini akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Dorcas menjadi terang atau menjadi berkat untuk orang lain melalui apa yang bisa ia lakukan, yaitu membuat pakaian untuk para janda miskin. Melalui kebaikan dan peristiwa ajaib ini, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Dari cerita Dorcas tadi adik-adik, Dorcas tidak hanya diberkati dengan talenta menjahit, tetapi Dorcas mempunyai hati yang penuh kasih. Ia tidak menyimpan berkat itu untuk dirinya sendiri, tetapi menggunakannya untuk membantu orang lain. Karena kebaikan Dorcas, banyak orang diberkati, dan Tuhan bahkan melakukan mukjizat dengan membangkitkannya. Tuhan ingin menggunakan talenta dan berkat kita yang kita terima untuk menolong sesama. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Dan kita akan mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa, seperti yang Dorcas sudah alami. Jadi berkat bagi orang lain tidak harus menunggu adik-adik menjadi besar loh. Atau menunggu adik-adik menjadi dewasa. Adik-adik bisa melakukannya dari sekarang. Contohnya, jika adik-adik memiliki makanan lebih, bisa menjadi berkat dengan berbagi dengan teman. Jika adik-adik punya waktu dan tenaga, bisa menjadi berkat dengan membantu orang tua atau teman. Jika adik-adik memiliki kata-kata yang baik, bisa menjadi berkat untuk menguatkan dan menghiburkan orang lain. Jika adik-adik memiliki kemampuan, misalnya bermain musik, bisa memberkati dengan melayani di gereja di dalam bidang musik. Jika adik-adik bisa menggambar, bisa memberkati teman dengan membuat kartu ucapan bergambar untuk menyemangati teman yang sedang bersedih. Jika adik-adik bisa membuat kerajinan tangan, gunakan untuk memberkati teman sebagai hadiah yang menyenangkan. Tuhan dapat memakai apapun yang kita miliki. Sekecil apapun yang kita miliki bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Jika adik-adik merasa memiliki sedikit kemampuan, tetapi adik-adik pakai dengan setia, Tuhan bisa memakai itu untuk menolong orang lain. Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa rela kita untuk berbagi. Ketika kita memberikan berkat yang kita miliki dengan hati yang tulus, Tuhan bisa melakukan hal besar melalui hidup kita. Jika adik-adik setia belajar, bersekolah dengan baik, hal besar akan Tuhan lakukan bagi hidup adik-adik. Adik-adik akan diberkati, misalnya menjadi dokter untuk menolong orang lain, menjadi polisi untuk menolong orang menangkap orang jahat, menjadi pengusaha untuk menolong orang-orang memperoleh pekerjaan, menjadi pemadam kebakaran untuk menolong
memadam api yang besar. Menjadi pilot untuk menolong orang bisa berpergian jauh. Dan masih banyak lagi adik-adik. Pesan kakak, belajar dari sekarang untuk memberkati. Kakak percaya, dalam nama Tuhan Yesus, sampai adik-adik besar dan dewasa, adik-adik akan tetap diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Demikian firman Tuhan minggu ini. Untuk ayat emasnya diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Sekali lagi adik-adik ya, ayat emasnya diambil dari Matius 5 ayat 16. Bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Adik-adik, ingat, kita semua punya sesuatu yang bisa kita jadikan berkat bagi orang lain. Tuhan ingin menggunakan setiap berkat yang kita miliki untuk membantu dan menjadi berkat bagi orang lain. Sejak kecil diberkati untuk jadi berkat. Kakak bisa, adik-adik bisa, kita semua bisa diberkati untuk jadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.